Halo, kembali belajar matematika peminatan kelas 10. Kali ini kita akan belajar persamaan logaritma. Untuk persamaan logaritma ini ada beberapa rumus dasarnya ya. Nah, yang pertama di sini adalah jika a log fx sama dengan a log c dengan fx lebih dari 0, maka fx-nya sama dengan c. Maksud dari ini adalah jika ada basisnya ini adalah sama, kemudian fungsinya fx ini sama dengan c. Nah, untuk lebih jelasnya langsung ke contoh. Di sini ada contoh, tentukan nilai x-nya. Nah, ada 3 log x plus 1 sama dengan 3 log 9. Nah, di sini ini adalah sebagai fx. Dan ini adalah sebagai c, karena bentuknya adalah a log fx, a log c. Nah, jadi 3 log x plus 1 sama dengan 3 log 9. Ini fx-nya, ini adalah c-nya. Nah, jadi maka fx-nya sama dengan c. Sehingga kita tulis fx-nya di sini, x plus 1 sama dengan c-nya adalah 9. Nah, seperti itu ya. Sehingga untuk mencari nilai x-nya, 9, satunya pindah ke ruas sebelah kanan menjadi tandanya negatif 1, sehingga x-nya sama dengan 8. Gitu ya. Untuk selanjutnya, yaitu jika a log fx sama dengan a log gx dengan fx lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0, maka fx sama dengan gx. Nah, ingat ya, ini fx-nya, ini gx-nya. Nah, jika ada bentuk a log fx sama dengan a log gx, maka fx sama dengan gx. Ingat bahwa fx-nya ini lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0. Nah, untuk lebih pahamnya, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada 2 log 2x plus 3 sama dengan 2 log x plus 3. Nah, di sini sebagai fx dan ini sebagai gx. Ingat ya, di sini ada a log fx sama dengan a log gx. Nah, bentuknya seperti ini. Maka fx sama dengan gx. Kita tulis fx-nya adalah 2x plus 3. Kemudian gx-nya yang ini adalah x plus 5. Nah, untuk menentukan nilai x-nya, variabel x-nya kita kumpulkan sebelah kiri. Kita jadikan 1, 2x pindah ke kiri menjadi negatif x, kemudian 5 pindah ke kanan menjadi negatif 3. Kemudian 2x dikurangi x itu sama dengan x. Nah, sedangkan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, sehingga untuk nilai x-nya itu adalah 2. Untuk yang selanjutnya di sini, jika a log fx sama dengan b log fx dengan a tidak sama dengan b, maka fx-nya sama dengan 1. Ingat ya, basisnya di sini a dan b-nya ini tuh tidak sama, namun fx-nya ini adalah sama. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh. Di sini ada 2 log 2x min 3 dan 3 log 2x min 3. Ingat, nah di sini kan beda 2 dengan 3. Nah, sedangkan fx-nya ini adalah 2x min 3, di sini 2x min 3. Maka fx-nya sama dengan 1. Nah, ingat ya, A itu tidak sama dengan B. Yang ini kan 2 dan 3-nya tidak sama dengan B, maka fx-nya sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya di sini, kita tulis bahwa fx sama dengan 1. Jadi 2x min 3 ini, 2x min 3 sama dengan 1. Nah, seperti ini ya. Jadi 2x sama dengan 1. Untuk min 3 ini pindah ke kanan menjadi positif 3. Sehingga 2x sama dengan 4. X-nya didapat 4 per 2. Sehingga X-nya sama dengan 2. Nah, ini untuk nilai dari 2 log 2x min 3, 3 log 2x min 3. Nah, untuk bentuk yang keempat ini, jika hx log fx sama dengan hx log gx dengan fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0, hx-nya lebih dari 0 dan hx yang ini tidak boleh sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Maka fx sama dengan gx dan hx-nya di sini sama, dan untuk syaratnya fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0, hx-nya lebih dari 0 dan hx-nya ini tidak boleh sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya, pemahamannya di contoh, di sini ada x plus 1 log x plus 2 sama dengan x plus 1 log 3x min 2. Nah,
kalian lihat di sini ada hx-nya, di sini x plus 1 ya. Kemudian ini sebagai fx-nya. Nah, maka fx sama dengan gx. Nah, kita langsung di sini fx-nya ada x plus 2. Kemudian untuk gx-nya 3x min 2. Nah, untuk penyelesaiannya variabel x-nya kita kumpulkan ke sebelah kiri. X dari 3x ini pindah ke ruas sebelah kiri menjadi 3x, kemudian min 2, 2-nya ini pindah ke ruas kiri menjadi negatif 2. Selanjutnya x min 3x itu didapat min 2x. Nah, selanjutnya min 2 dikurangi min 2 sama dengan min 4. Nah, untuk selanjutnya nilai x-nya sama dengan negatif 4 per negatif 2. X-nya sama dengan 2. Untuk yang bentuk yang D ini, kita harus melihat bahwa fx-nya ini lebih dari 0, gx-nya sama dengan 0, lebih dari 0, hx-nya lebih dari 0, dan hx-nya tidak sama dengan 1. Kita masukkan untuk nilai fx-nya lebih dari 0. Kita lihat apakah lebih dari 0. Nah, fx-nya di sini adalah x plus 2. Kita lihat fx-nya di sini adalah x plus 2. Nah, sehingga x-nya di sini adalah 2, 2 plus 2. Sehingga fx-nya sama dengan 4, gitu ya. Nah, fx-nya lebih dari 0. Jadi, sekarang selanjutnya adalah gx. Gx di sini adalah 3x min 2. 3x min 2. Kita masukkan nilai x-nya sama dengan 2. Sehingga 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 2, hasilnya adalah 4. Nah, untuk selanjutnya, hx-nya di sini adalah x plus 1. Nah, untuk hx-nya ini, kita masukkan nilai x-nya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Gitu ya. Nah, jadi kalian harus pahami bahwa untuk konsep ini, hx-nya adalah yang ini, kemudian fx-nya adalah ini, gx-nya adalah ini. Nah, untuk pembuktiannya, karena fx-nya lebih dari 0, dan ini lebih dari 0, dan gx-nya lebih dari 0, ya. Kemudian hx-nya tidak sama dengan 1, kan? Dan lebih dari 0, maka untuk penyelesaiannya, x-nya itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk bentuk yang kelima, di sini ada jika a p log kuadrat fx plus b p log fx plus c sama dengan 0, ya, maka ini bisa dilakukan dengan cara pemfaktoran. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contohnya. Di sini ada 5 log kuadrat x min 6 5 log x plus 5 sama dengan 0. Nah, sebelumnya itu bisa kita rubah ini bentuknya menjadi 5 log ini ya, kuadrat di sini, 5 log di sini ya. Nah, kemudian min 6 5 log x plus 5 sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini kita bisa misalkan 5 log x sama dengan P. Nah, jadi untuk 5 log x ini kita misalkan menjadi P, ya. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan di sini. Di sini kan ada 5 log x kuadrat. Gini ya, min 6 5 log x plus 5 sama dengan 0. Nah, untuk 5 log x-nya itu kita misalkan menjadi bentuknya P gitu ya. Jadi P kuadrat min 6P plus 5 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai P-nya ini kita memakai pemfaktoran. Jadi untuk faktor dari P kuadrat min 6P plus 5 ini adalah P min 1 dan P min 5 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk pemfaktoran dari P kuadrat min 6P plus 5. Untuk selanjutnya di sini jadi nilai P-nya min 1 sama dengan 0 atau P
P-5 sama dengan 0. Untuk P-nya sendiri di sini adalah 1 dan P-nya sama dengan 5. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan nilai P-nya ini ke 5 log X sama dengan P. 5 log X sama dengan P. Yang pertama kita pakai 1. 5 log X sama dengan 1. Ingat, kita buat lognya ini bahwa 5 nilai 1 ini, jika 5 kita samakan dengan 5 log X ini, basisnya ini, jadi 5 log X, ingat ya, 5 log 5 itu adalah nilainya 1. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita cari nilai X-nya. X-nya sama dengan 5. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk P-nya sama dengan 5. Di sini ada 5 log X sama dengan P. Jadi 5 log X sama dengan 5. Nah, nilai 5 ini kita bisa cari lognya dengan 5 log 5 pangkat 5 yang menghasilkan 5 ya. Kemudian, nah seperti ini, 5 log X sama dengan berapa yang menghasilkan 5? Untuk mencari 5 log 5 pangkat 5. Nah, yang bernilai 5. Nah, kemudian log X, ingat ya, di sini 5 pangkat 5 ini ya. Nah, di sini 5 log X, 5 log Ibu ulangi bahwa 5 log 5 pangkat 5 ini, 5 log 5 ini kan 1, sedangkan 5 ini adalah hasilnya ini ya, untuk cara mudahnya. Sehingga untuk selanjutnya di sini teruskan. Nah, bisa diketahui nilai X-nya itu sama dengan 5 pangkat 5. Nah, untuk 5 pangkat 5 itu sendiri adalah 3125. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya di sini adalah 5 dan 325. Ya, demikian pembelajaran dari Ibu. Jika kurang mengerti bisa ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar.